Sudah kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah yang berbahagia seluruh mahasiswa. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sebenarnya budaya itu apa. Pembahasan kita ini kan pendidikan agama Islam multikultural. Yang kita bisa artikan bahwa pendidikan agama Islam yang itu mempunyai satu khas, ciri khas di dalam proses pembelajarannya dan seterusnya itu di situ ada berbagai budaya yang mengakomodir semua budaya, perbedaan budaya yang di dalam proses pembelajarannya tidak membedakan budaya yang satu dengan budaya yang lain, ras satu dengan ras yang lain, atau yang kita bisa gampangkan bagaimana menumbuhkan satu toleransi di dalam proses pembelajaran PAI-nya. Nah, dari sini saya mempunyai hal yang perlu saya sampaikan atau penting saya sampaikan tentang bagaimana kita memahami tentang budaya itu. Jangan hanya kita membicarakan multikulturalisme atau multikultural, tapi kita tidak memahami tentang budaya itu sendiri. Nah, yang kita akan lihat sebelum kita juga masuk di dalam pembahasan tentang budaya, bahwa budaya itu mempunyai satu hal yang penting di dalam masyarakat ini. Fungsi kebudayaannya atau bisa kita katakan ada. Budaya yang ada di setiap daerah itu mempunyai satu fungsi untuk masyarakat. Misalkan kalau kita lihat ya, yang pertama fungsinya adalah untuk melindungi diri terhadap alam. Kalau kita lihat misalkan di Papua, itu ada budaya namanya bagaimana menjaga alam itu dengan memberikan satu makna bahwa gunung itu sebagai ibu. Kalau sudah dimaknai sebagai ibu, berarti kan harus dijaga, harus diistimewakan. Gitu. Maka di sini alamnya akan terjaga. Dan itu menjadi sebuah budaya bagi orang Papua. Itu pertama, misalkan contoh ya, untuk fungsinya. Yang berikutnya adalah kebudayaan itu mengatur agar manusia mengerti bagaimana bertindak. Ketika kita bertemu dengan orang yang lain yang mempunyai budaya yang berbeda, kita mampu untuk bagaimana yang tepat kita melakukan sikap atau bertindak. Ini menjadi penting ya ketika misalkan kita silaturahmi ke rumahnya orang. Setiap daerah itu mempunyai satu budaya masing-masing. Misalkan kalau di Jawa itu ketika kita silaturahmi di rumahnya orang, kalau belum dipersilakan duduk, kita juga duduk dulu. Belum kita dipersilakan masuk rumah, kita masih menunggu di luar rumah. Itu satu budaya yang sudah mendarah daging yang ada di Jawa. Tapi saya yakin juga di beberapa daerah juga sama, ada beberapa budaya yang sama. Maka kita tidak akan salah bertindak. Ketika kita sudah disuruh masuk, misalkan saya contoh, kita akan dipersilakan duduk. Setelah duduk, dipersilakan diberikan hidangan, diberikan
minum misalkan, kalau di budaya Jawa, kalau tidak disuruh minum atau makan, ya tidak akan minum atau makan itu hidangannya itu. Maka hal-hal seperti ini menjadi satu satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, gitu. Bahwa budaya itu sangat penting untuk kita menentukan sikap bagaimana berhubungan dengan orang lain. Misalkan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang mempunyai satu budayaan, kalau berbicara logatnya berbeda. Ini kalau kita nggak memahami tentang budaya tertentu, kita bisa marah. Misalkan orang Jawa yang cara komunikasinya, cara ngomongnya itu adalah halus, gitu ya. Saya itu ketemu dengan orang Batak, atau ketemu orang mana yang kira-kira memang logatnya berbeda. Nah, kalau kita nggak berhati-hati, itu bisa bisa salah paham. Itu bisa menjadi kesalahpahaman. Yang berikutnya adalah bisa menciptakan habit atau pembiasaan. Membentuk kebiasaan khusus bagi diri sendiri. Setiap daerah itu mempunyai satu kebiasaan masing-masing. Oleh karena disinilah butuh saling memahami antara budaya satu dengan yang lainnya. Nah, kebiasaan inilah yang itu akan menjadi sebuah aturan. Ketika orang tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di daerah itu dianggap melanggar aturan. Ini juga harus dipahami sebagai kita makhluk sosial yang tidak hanya hidup dengan satu suku atau budaya. Ini harus kita memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang ada di sebuah daerah itu. Misalkan di Madura seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya kita akan melihat sebenarnya munculnya sebuah budaya itu seperti apa. Kita lihat manusia. Manusia itu kan makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Apalagi hari ini itu masuk dalam era yang bukan kecerdasan individu yang menjadikan kita sukses, tapi bagaimana kita mampu untuk berkolaborasi dengan yang lain. Kalau kita ngomong kolaborasi, berarti ini kan dengan banyak orang. Bisa jadi kita kolaborasi dengan sesama orang Jawa, bisa jadi kita berkolaborasi dengan orang Batak, dengan orang Madura, dengan orang Sunda, dengan orang mana lagi misalkan Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, orang yang sukses hari ini adalah bagaimana dia mampu untuk berkolaborasi. Nah, setelah itu masuk di dalam masyarakat. Kalau kita berbicara masyarakat, di situ kan akan ada hidup bersama, berkumpul bersama dalam waktu yang relatif lama. Di dalam kebersamaan ini, di dalam berkumpul bersama, bersosialisasi, hidup bersama, waktu yang lama itu akan pasti mempunyai satu kebiasaan-kebiasaan. Satu penemuan karya-karya pemikiran yang itu akan muncullah satu budaya. Misalkan satu daerah ada pakaiannya seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, cara sikapnya seperti apa. Nah, jadi nanti bisa di-share di sini, disampaikan misalkan kalau di luar Jawa ketika menerima tamu itu seperti apa misalkan. Nah, itu terjadi karena ada satu hidup bersama itu tadi, berkumpul bersama itu tadi. Itu yang saya sebut di sini adalah masyarakat.
dengan waktu yang lama, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu itu akan menjadi satu kebudayaan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, makna daripada maksud daripada masyarakat tadi kan itu adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam jangka waktu yang tertentu, yang saya katakan yang relatif lama tadi itu, dan disitulah menciptakan satu budaya. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Pasti setiap masyarakat, satu daerah itu mempunyai satu kebudayaan. Dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, ya tidak mungkin akan muncul sebuah kebudayaan. Ini juga harus misalkan ya, kalau kita lihat masyarakat mempunyai satu budaya yang bermacam-macam, melihat latar belakang daripada kehidupan masyarakat itu sendiri. Misalkan kalau kita lihat di sini ya, suku Jawa, suku Batak itu akan berbeda karena akan dipengaruhi oleh tempat geografisnya, akan dipengaruhi secara ekonominya, misalkan, akan dipengaruhi dengan sistem politiknya bisa dia dan yang lain lah. Ya, itu yang menjadikan suku Jawa dan suku Batak akan mempunyai satu budaya yang relatif berbeda. Ini yang menjadikan budaya itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Ini harus kita pahami. Kalau orang yang tidak paham ini akan gampang sering menyalahkan budaya satu dengan budaya yang lain. Ini saya sedikit jelaskan lagi bahwa kalau kita berbicara tentang kebudayaan, itu adalah ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat lokal. Misalkan di sini ada bendera sebagai simbol masyarakat Indonesia, itu sudah dikatakan sebagai nasional umum ya. Semua Indonesia harus meyakini, mengiyakan bahwa bendera itu adalah sebagai simbol masyarakat Indonesia yang diciptakan, yang diciptakan oleh masyarakat. Nah, berikutnya juga ada yang itu subculture ya, ada kebudayaan lokal, misalkan kalau kita belangkon. Kalau orang Jawa itu kan mempunyai ciri khas bagi simbol masyarakat suku Jawa itu pakai belangkon. Jadi kalau Madura pakai apa, udeng gitu atau apa. Luar Jawa bisa juga mempunyai satu kebudayaan lokal atau kalau bahasa kalian itu kearifan lokal ya, yang itu dimiliki oleh setiap daerah. Dan daerah yang mempunyai kearifan lokal masing-masing. Ini nanti bisa share lah, bisa kita coba untuk kita memotret bahwa orang di Indonesia ini memang sangat beragam budaya itu. Ketika kita memahami tentang keberagaman itulah, maka ketika nanti kita tarik di dalam pendidikan agama Islam, di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di lembaga pendidikan agama, itu akan bisa memaknai, memahami, dan bagaimana kita mempraktekkan di dalam proses-proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, coba kita lihat di sini. Kepribadian, ada perilaku, ada kebudayaan. Kepribadian itu berasal dari latar belakang perilaku manusia. Kepribadian menunjukkan sikap dan pikiran seseorang, tetapi bukan tindakan. Kita coba lihat, melerai perkelahian itu adalah kepribadian. Untuk menyelesaikannya, tindakan melerai itu perilaku yang diambil. Sedangkan anti kekerasan itu sudah menjadi budaya. Jika dilakukan terus-menerus dan digunakan secara komunal, secara bersama, secara umum. Nah, Indonesia itu harus mempunyai budaya anti kekerasan. Itu menjadi sangat penting. Menjadi dasar untuk bagaimana kita hidup harmoni di dalam keberagaman. Ini penting.
Karena kalau kita anti kekerasan itu menjadi satu budaya, ini akan hidup damai. Apapun permasalahannya kita sesuaikan dengan damai. Kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Walaupun ada juga beberapa organisasi atau kelompok masyarakat yang itu tidak mengedepankan, kalau bahasa kalian itu adalah mauidatul hasanah. Bagaimana dengan kita berkomunikasi dengan baik, dengan tutur kata yang lembut. Ini harus kita lakukan. Anti kekerasan itu harus menjadi satu budaya. Tidak hanya sebatas kita melerai, tidak hanya sebatas tindakan melerai, tapi bagaimana anti kekerasan itu menjadi satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari sinilah bahwa di dalam perkembangannya kebudayaan itu dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Kalau lingkungannya itu berbasis budaya Islami, itu akan mempengaruhi kepribadian Islami individu yang ada di sekitar. Ketika di dalam satu lembaga pendidikan agama atau di lembaga pendidikan itu mempunyai satu lingkungan yang toleransi, lingkungan yang demokratis, lingkungan yang empati, lingkungan yang saling memahami satu dengan yang lainnya, gurunya juga mencontohkan seperti itu, siswanya juga diberikan, diajak untuk bagaimana toleransi dengan sesama, lingkungan itu dibentuk dengan baik mungkin untuk bagaimana bisa toleransi, bisa komunikasi dengan baik, saling memahami satu dengan yang lainnya, maka pribadi-pribadi toleransi yang ada di individu itu akan muncul. Tapi kalau lingkungan itu tidak terbangun, ya itu akan sulit untuk bagaimana kita memunculkan satu kepribadian-kepribadian yang mempunyai toleransi, sikap empati, simpati, demokrasi, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi di era hari ini kalian harus betul-betul paham ya, dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika menjadi guru, jangan sampai ada diskriminasi di kelas. Misalnya. Jangan sampai ada, kalau ini ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit abu-abu dan sebagainya, itu jangan sampai ada satu diskriminasi satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Ini saya berharap ada satu feedback, kita akan diskusi sebelum panjang membicarakan tentang pendidikan agama Islam multikultural, kita juga harus memahami budaya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman tentang budaya yang dari daerahnya masing-masing, seperti apa untuk mengatasi dan menjadikan satu keharmonisan antar budaya satu dengan budaya yang lain, perbedaan. Saya persilahkan kalau ada yang menyampaikan pertanyaan, dan untuk saya rasa cukup untuk menyampaikan materi ya pada pagi hari ini. Saya persilahkan kalau kita sharing tentang bagaimana sih sebenarnya budaya-budaya yang ada di daerah kalian, untuk yang nanti kita tarik dalam proses pendidikannya, karena kalau kita ngomong pendidikan, sebenarnya praktek di dalam masyarakat itu adalah bentuk daripada proses pendidikan itu sendiri. Kalau di satu masyarakat itu terwujudnya adalah satu budaya yang intoleran, yang tidak toleran, itu bisa jadi adalah hasil dari proses pendidikannya. Nah, ini coba kita akan renungkan, kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih.